Dalam wadah masukkan 90 gram gula pasir, 4 butir telur ukuran sedang, 80 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling rendah dulu sampai adonannya tercampur rata selama kurang lebih 1 menit. Setelah kurang lebih 1 menit, naikkan ke kecepatan yang paling tinggi ya untuk mixernya. Bisa sambil kita rapikan ya untuk bagian pinggiran wadahnya. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 7 menit. Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Saat gagang mixernya diangkat, adonan akan jatuh secara perlahan-lahan. 100 gram margarin yang sudah dicairkan akan lebih enak jika memakai butter ya. Aduk balik adonannya sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan adonan dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan. Hasil akhir konsistensi adonannya tetap agak kental ya. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Ini tadi saya kira-kira, jadi tidak saya timbang. Sebaiknya ditimbang agar hasilnya itu sama. 1 bagian adonan saya tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. 1 bagian saya tambahkan pewarna kuning tua. Aduk masing-masing pasta dan pewarna sampai tercampur rata dengan adonannya. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Loyang saya pakai loyang sekat, masing-masing berukuran 22 x 10 tinggi 4 cm. Bagian dasar loyang saya alasi dengan kertas, kemudian saya oles dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin, diaduk rata. Untuk dinding loyang ini saya coba saya oles juga ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil bolunya. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit memakai suhu 180 api bawah. Panggang adonan memakai api atas bawah suhu 180 selama kurang lebih 30 menit, atau pemanggangan juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang. Setelah 30 menit saya panggang dan sudah terlihat keemasan, pastikan juga bagian atas bolu sudah benar-benar kering. Saat disentuh tidak berbunyi pes-pes. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah benar-benar matang. Goyang loyang perlahan-lahan sambil dihentak-hentakkan untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Keluarkan bolu dari loyangnya dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu.
Pada satu sisi bolunya saya tambahkan selai stroberi. Jika memakai buttercream maka pastikan benar-benar dingin ya bolunya agar nanti tidak meleleh untuk buttercreamnya. Ratakan selainya, tidak perlu terlalu tebal ya agar nanti bolunya tidak mudah bergeser. Letakkan bolu yang satunya di atas bolu rasa pandan. Tekan perlahan-lahan agar menempel sempurna. Potong-potong sesuai selera. Untuk bagian pinggirannya boleh dirapikan, boleh juga tidak. Jadi sesuai selera masing-masing saja. Masya Allah, meskipun berbahan ekonomis dan seadanya, hasilnya sudah terlihat sangat lembut. Bolu ini hasilnya akan lebih sangat lembut lagi jika memakai tepung terigu protein rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan juga super lembut. Dalam wadah masukkan 120 gram gula pasir. Jika suka manis bisa pakai 130 gram. 6 butir telur, saya memakai 5 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk. Campur 110 gram tepung terigu dengan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, masukkan ke dalam campuran telurnya dengan cara diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. 1 sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan terendah terlebih dahulu agar tepungnya tidak berhamburan. Mixer sampai tercampur rata saja, kemudian naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Mixer adonan sampai mengembang putih dan mengental, dan saat mixernya diangkat, nanti adonannya itu akan jatuh perlahan-lahan. Seperti ini ya kira-kira hasil adonannya. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan sudah hangat-hangat kuku. Jangan dicampur ke adonan dalam keadaan panas, nanti bolunya akan padat. Aduk adonan dengan margarin cairnya sampai tercampur rata. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur margarin cair ke adonan yang lebih banyak. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap atau tidak tercampur rata dengan adonannya. Karena jika ada yang mengendap atau tidak tercampur rata, maka dipastikan bolunya akan gagal. Bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Tidak saya timbang ya, jadi hanya saya kira-kira saja. Campur 1 sendok makan coklat bubuk dengan 2 sendok makan air hangat. Aduk coklat bubuk dengan airnya sampai tercampur rata.
Tambahkan sedikit pasta coklat. Aduk pasta coklat sampai tercampur rata dengan adonan coklat bubuknya. Ambil sedikit adonan, campurkan ke dalam adonan coklatnya. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur ke dalam adonan yang lebih banyak ini ya. Aduk-aduk lagi sampai adonannya tercampur rata dengan adonan coklat. Kemudian campur dengan adonan. Untuk dua bagian adonan dibiarkan tetap putih saja. Aduk adonan sampai tercampur rata. Loyang saya pakai loyang sekat ukuran 25 x 30. Bagian bawahnya saya olesi margarin, kemudian saya alasi dengan kertas roti. Untuk pinggir-pinggiran loyang tidak saya oles agar nanti hasil lapis Surabayanya itu tidak mengkerut ke tengah saat dipanggang, dan bagian pinggirannya biar juga tidak terlalu kering. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit memakai suhu 180 derajat api atas bawah. Masukkan adonan, kemudian panggang selama kurang lebih 30 menit. Panggang adonan di suhu 180 api atas bawah ya. Tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Ini ya, setelah 30 menit dipanggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang, atasnya juga sudah kering, warnanya cantik dan juga tidak mengkerut ke tengah untuk lapis Surabayanya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Sisir bagian pinggirannya untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya. Jangan lupa buang untuk kertas rotinya. Setelah itu, biarkan lapis Surabayanya menjadi hangat atau dingin terlebih dahulu. Saya beri selai stroberi. Untuk selai stroberi jangan kebanyakan ya saat mengolesnya, agar nanti lapis Surabayanya itu tidak mudah bergeser. Jika olesannya pakai buttercream, pastikan lapis Surabayanya sudah dingin agar buttercreamnya tidak meleleh. Untuk mempermudah mengolesnya, bagian atas lapis Surabaya diletakkan di bawah. Demikian juga sebaliknya. Agar menempel kuat, agak ditekan-tekan ya. Olesi lagi dengan selainya tadi.
Untuk yang terakhir, posisi lapis Surabayanya tentunya yang bagian atas di luar ya, agar tampil cantik. Tekan-tekan kembali perlahan agar lapis Surabayanya saling merekat kuat. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat benar-benar cantik. Saat dipotong agar tampilannya cantik, pastikan lapis Surabayanya benar-benar sudah dingin dan potong seperti saat kita menggergaji. Untuk bagian pinggirannya boleh juga dirapikan ataupun tidak, sesuai selera saja. Alhamdulillah, dari potongannya sudah terlihat pori-porinya, bentuknya sangat halus ya. Itu pertanda lapis Surabayanya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, benar-benar sangat moist, tidak kalah dengan yang memakai banyak telur. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.